Hai sahabat Rojafala, selamat datang kembali di channel Nova Rojafala. Jangan lupa subscribe dan klik belnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 penyakit anak kucing yang harus kita waspadai. Anak kucing rentan terkena penyakit. Penyakit tersebut ditularkan melalui virus, infeksi, ataupun parasit. Jika anak kucing sudah divaksin, cenderung lebih terlindungi dari penyakit mematikan itu. Di akhir video ini, saya akan berbagi pengalaman tentang matinya anak-anak kucing karena salah satu penyakit yang akan kita bahas kali ini. 5 penyakit anak kucing yang harus kita waspadai dan umumnya sering terjadi di anak kucing itu. 1. Infeksi saluran pernafasan atas. Ini termasuk rhinotracheitis atau virus herpes kucing dan felin salicivirus. Virus ini menyebabkan bersin, ada ingusnya, dan konjungtivitis atau disebut juga mata merah. Namun kedua penyakit ini bisa dicegah dengan vaksin. Penyakit lainnya adalah chlamydia, bakteri yang dapat diobati dengan antibiotik seperti tetrasiklin. Nggak tahu sekarang tuh tetrasiklin itu boleh apa tidak, saya nggak tahu. Harus dikonsultasi dengan dokter. Banyak anak kucing yang sembuh dari infeksi saluran pernafasan atas ini dalam 2 minggu setelah melalui perawatan yang baik atau benar, seperti beristirahat, dibantu untuk makannya, minumnya, dan membersihkan selalu kotoran dari mata dan hidung kucing dengan kapas lembab. Tetapi jika anak kucing malah tidak mau makan atau gejalanya tidak membaik, lebih baik segera ke dokter hewan. Kedua, tungau telinga. Penyakit yang umum terjadi tidak hanya pada anak kucing tetapi pada kucing segala usia. Tanda-tanda umumnya: keluar cairan berwarna hitam atau coklat di telinga yang terlihat mirip seperti bubuk kopi. Kemudian kucing gatal serta ada luka dan peradangan di sekitar kepala dan lehernya karena anak kucing terus menggaruk. Perawatan tungau telinga dijual bebas. Bisa digunakannya jika mengikuti petunjuk dengan baik atau tepat. Untuk membasmi tungau telinga dari rumah, pastikan semua hewan peliharaan mendapatkan perawatan hingga tuntas. Artinya kalau ada satu kucing yang kena tungau telinganya, lebih baik semua kucing, jika banyak kucing di rumah, itu diberi juga obat tetes telinga. Karena tungau telinga itu sangat menjengkelkan. Jika satu kucing kena tungau telinga, kemudian yang lainnya enggak, atau saudaranya tidak, itu kalau tidak kita sama-sama kasih tetes telinga, nular ke kucing-kucing lainnya. Jadi akan aman jika banyak kucing di rumah, satu kucing kena tungau telinga, semuanya harus dikasih obat tetes telinganya. Ketiga, parasit usus. Penyakit ini juga umum terjadi pada anak kucing. Oleh karena itu, anak kucing perlu memeriksa fesis rutin dan obat cacing. Cacing gelang dan cacing tambang adalah parasit usus yang paling sering terlihat. Banyak anak kucing tertular cacing ini segera setelah dilahirkan, baik melalui ASI atau kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi.
Untuk mendiagnosa cacing di usus, dokter hewan biasanya akan memeriksa sampel kotoran, lalu memberi resep obat cacing yang akan membantu membunuh jenis parasit tersebut. Keempat, kutu. Kutu dapat menyerang kucing di semua usia, tetapi kutu sangat mengganggu bagi anak kucing yang masih kecil. Karena kutu yang berukuran kecil, anak kucing yang banyak kutunya dapat mengalami anemia karena kehilangan darah akibat dihisap oleh kutu itu. Kutu juga dapat menyebarkan penyakit ke anak kucing yang terinfeksi, termasuk infeksi Bartonella dan Mycoplasma. Membasmi kutu bisa dengan memberikan obat kutu secara teratur, umumnya setiap bulan. Penting pula untuk menjaga kebersihan semua hewan peliharaan karena rentan terkena kutu. Jika satu ekor kucing terkena kutu, mau tidak mau kita harus memberi obat kepada semua kucing yang ada di rumah kita. Masalah kutu itu sepele tapi menyebalkan. Ada cerita di saat saya datang ke pet shop atau klinik ya, ke klinik mau berobat kucing, mau di steril. Lalu apa yang harus dilakukan? Nomor satu adalah kucing kita harus diberi obat kutu dulu. Jadi belum apa-apa, maksudnya belum kita akan memeriksakan atau berobat untuk disteril, diperiksa segala macamnya. Itu nomor satu adalah harus diberi obat tetes kutu dulu. Dari situ baru dilanjut dengan perawatan atau pengobatan yang kita inginkan saat menuju ke klinik. Itu ada beberapa klinik yang begitu. Tapi memang jadi aman untuk kliniknya, artinya terbebas dari kutu. Jika ada kucing yang datang atau binatang lain yang datang yang membawa kutu dan lain sebagainya. Jadi selalu diharuskan kita membeli obat kutu dan langsung teteskan kepada kucing kita sebelum berobat. Memang jadi biaya bertambah pastinya, tapi kita amanlah. Yang kelima, diare. Itu sering terjadi di anak kucing atau bayi kucing. Beberapa penyebab diare itu bisa karena stres, misalnya terpisah dari induk atau saudara-saudaranya, atau pindah rumah baru, atau bertemu dengan orang baru. Juga perubahan pola makan dapat menyebabkan diare, berganti makanan misalkan. Harus segera diberi obat anti diare. Diare juga bisa menjadi tanda penyakit serius pada anak kucing seperti parasit usus, infeksi bakteri dan virus, serta gangguan kekebalan. Jika diare berlanjut lebih dari 2-3 hari, segera konsultasi dengan dokter hewan. Di video ini yang sobat-sobat Nosafalah lihat adalah anak kucing yang sedang sesak. Yang akan saya ceritakan pengalamannya. Ini sesak karena infeksi saluran pernafasan atas. Jadi sharing pengalaman aja, berbagi pengalaman. Bulan lalu indukan Nosafalah melahirkan 4 ekor anak kucing yang sangat ditunggu-tunggu dari indukan tersebut. Berselang 3 hari setelah melahirkan, induk kucing itu bersin-bersin, tetapi tidak ada ingusnya. Saya anggap biasa, itu mungkin alergi debu. 7 hari kemudian bersin lagi si induknya itu dengan bersin yang lebih sering.
Akhirnya saya obati atau diberi antibiotik induknya dan dijemur. Kelupaan anak-anaknya dan bayi-bayinya itu kan juga harusnya dijemur dan diberi antibiotik 1 tetes harusnya, tapi lupa. Kemudian 2 minggu kemudian 1 ekor anak kucing itu mulai sesak nafas dan tidak mau menyusui. 2 hari kemudian anak kucing itu lemas dan mati. Begitu seterusnya sampai ke 4 ekor anak kucing mati semua secara berturut-turut. Walaupun sudah dengan berbagai cara, dinebu, dijemur, diberi tambahan susu, diberi madu dan lain sebagainya lah. Selama kami menjadi breeder kucing, khususnya kucing Maine Coon, sudah 17 tahun, baru pertama kali ini mengalami kejadian yang lahir langsung semua mati. Sedih bukan main, tetapi mau gimana lagi, sudah harusnya terjadi mungkin, dan mungkin kami yang lalai. Lalu kami konsultasi ke dokter hewan dan hasilnya bahwa jika induk sedikit bersin saja harus segera diberi obat, dijemur, jangan dianggap enteng. Hanya bersin aja. Juga bayi-bayinya harus dijemur, dinebu, diberi obat. Ternyata induk yang saya ini adalah dia terkena virus flu kucing. Tapi anehnya setelah keempat anaknya mati, induk kucing tidak bersin-bersin lagi dan malah mulai birahi lagi. Oh no, jelas kami larang. Jadi induk kucing saat ini sedang dikarantina agar bersih dari virus maupun bakteri. Nah, itulah kiranya pengalaman Nocah Falah. Semoga jangan terjadi pada sobat-sobat Nocah Falahnya ya. Jadi harus benar-benar diwaspadai 5 penyakit yang sering terjadi di anak-anak kucing atau bayi-bayi kucing. Semoga bermanfaat. Terima kasih.